Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Susti Ningsih. Saya adalah guru kelas 5 SD Negeri Gajah Kumpul, Kabupaten Pati. Saya akan memaparkan praktik baik saya yang berjudul meningkatkan kemampuan literasi numerasi melalui Taman Belajar Abirama. Saya sebagai guru kelas 5 yang pastinya sudah seringkali menangani tentang ANBK karena kelas 5 itu merupakan sasaran dari pelaksanaan ANBK. Salah satu penentu dari keberhasilan ANBK itu adalah kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal literasi numerasi. Ternyata dari hasil analisis rapot mutu, kemampuan numerasi siswa itu masih rendah. Nah, setelah saya flashback ke belakang, saya refleksi diri, ternyata saya dalam melakukan kegiatan pembiasaan literasi numerasi di kelas, itu siswa merasa bosan, merasa jenuh. Karena di kelas itu siswa hanya mengerjakan soal yang seperti pembelajaran matematika biasa. Dan hasilnya ketika di AKM itu hasilnya kurang maksimal. Nah, tantangan saya dalam melakukan praktik baik ini, itu siswa merasa bahwa kegiatan literasi numerasi itu tidak ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kegiatan siswa dari bangun pagi sampai tidur lagi itu selalu berhubungan dengan literasi numerasi. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah masih ada beberapa siswa yang masih kesulitan untuk menggunakan alat ukur. Salah satunya adalah alat ukur penggaris gitu, karena mungkin dari sebelumnya anak-anak itu kurang familiar atau kurang sering menggunakan penggaris dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian tantangan selanjutnya adalah membutuhkan waktu yang lama ketika melakukan kegiatan pembelajaran di taman belajar, karena memang tamannya itu hanya satu dan juga gambar-gambar geometrinya itu juga terbatas. Jadi siswa butuh bergantian untuk melakukan kegiatan di taman belajar tersebut. Nah, untuk mengatasi dari masalah-masalah dan kendala yang saya sebutkan tadi, itu saya melakukan aksi. Aksi yang saya lakukan adalah memanfaatkan lingkungan sekolah yang saya ubah menjadi sebuah taman. Taman belajar ini saya beri nama Taman Belajar Abirama. Abirama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah menyenangkan. Gambaran umum dari taman belajar ini itu adalah awalnya tempat ini itu adalah sebuah halaman sekolah yang kosong, tapi keadaannya sudah bersih, sudah rapi begitu, tapi masih polos, belum berwarna. Kemudian saya cat dengan berbagai macam bentuk gambar, diantaranya ada gambar bangun datar, bangun ruang, dan juga permainan tradisional, diantaranya adalah engklek dan dakon. Nah, langkah-langkah saya dalam melaksanakan aksi praktik baik ini, sebelum siswa saya ajak ke taman belajar, saya ajak siswa untuk mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku-buku tentang geometri untuk menambah wawasan mereka atau sebagai pengetahuan awal mereka tentang nama-nama bangun datar serta bagaimana cara menyelesaikan keliling, luas, dan volume. Nah, selain mereka berkenalan tentang konsep awal geometri di perpustakaan, saya bersama siswa melakukan penguatan materi di pojok baca. Di pojok baca ini tidak hanya kita mengeksplor sumber dari buku, tetapi juga melalui sumber dari internet, di mana di pojok baca tersebut kami sediakan sebuah laptop agar anak-anak bisa mengeksplorasi materi dari YouTube, Google, dan sebagainya. Langkah selanjutnya,
setelah siswa sudah memahami konsep awal tentang geometri, siswa saya ajak ke taman belajar. Nah, tapi sebelum mereka melakukan pengukuran di taman belajar tersebut, siswa melakukan permainan engklek dan dakon terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar anak itu tercipta dulu rasa senang dulu gitu. Jadi sebelum belajar anak-anak sudah merasa nyaman, mereka tumbuh kecintaan terhadap apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nah, kemudian di sini siswa melakukan pengukuran. Yang diukur itu adalah gambar-gambar yang sudah ada di situ. Misalnya anak-anak mengukur volume balok, volume tabung, kemudian luas dari persegi yang ada di ini gambar engklek itu, kemudian luas dari segi 6 yang di dalamnya ada tulisan huruf Jawa juga. Itu. Jadi di sana anak-anak belajar tentang keliling, luas, volume dan sebagainya. Nah, hasil dari kegiatan praktik baik ini itu anak-anak itu merasa senang. Yang tadinya anak-anak belajar tentang numerasi, materi geometri itu merasa bosan di kelas, sekarang anak-anak sudah merasa senang gitu, antusias gitu. Mereka sudah bisa memahami manfaat dari kegiatan numerasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di situ juga anak-anak terlihat aktif melakukan pengukuran. Mereka dapat bekerja sama dengan temannya sehingga dapat menimbulkan suasana keakraban antar siswa. Nah, selain dari hubungan sosial emosional dan juga motivasi siswa, hasil lain yang ini penting juga itu adalah peningkatan hasil belajar. Yang sebelumnya ini siswa mengerjakan soal itu hasilnya kurang maksimal, tapi ketika didukung dengan motivasi yang kuat serta dari berbagai sumber belajar tadi yang sudah didapatkan dari perpustakaan, pojok baca, dan juga pendampingan dari guru, akhirnya hasil belajarnya bisa meningkat. Dampak yang didapatkan dari kegiatan praktik baik ini itu anak-anak dapat meningkat kemampuan literasi numerasinya pada materi geometri. Dengan meningkatnya kemampuan literasi numerasi siswa, maka akan berdampak juga pada peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran matematika di kelas. Keberhasilan dari praktik baik ini pastinya tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya itu didukung dari berbagai sarpras sekolah, diantaranya tadi ada buku-buku perpustakaan, kemudian fasilitas di pojok baca, dan juga kemampuan siswa untuk menghubungkan konsep geometri yang sudah didapatkan sebelumnya dalam menyelesaikan masalah di taman belajar. Selain itu, faktor keberhasilannya juga tidak terlepas dari peran aktif guru sebagai fasilitator, mulai dari perpustakaan di pojok baca dan juga di taman belajar. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan praktik baik ini itu adalah bahwa untuk mengatasi hal-hal yang sulit itu bisa dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Demikian pemaparan praktik baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.